Inna ila rabbina raghibun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, para habaib, alim ulama, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kita yang berada di bawah sana, yang tidak menyaksikan secara langsung, mereka hanya memandang layar saja, insyaallah mereka juga mendapatkan keutamaan fadilah menuntut ilmu insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Bapak ibu yang sudah datang dari sebelum maghrib, salat maghrib berjamaah, lalu kemudian duduk iktikaf, selepas itu salat isya, habis isya mendengarkan kata sambutan pembacaan Al-Quran, maka semuanya bernilai jihad fi sabilillah insyaallah. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Maka siapa yang ingin tidak putus amalnya, jangan pulang-pulang. Semuanya ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi sekarang biaya sekolah mahal. Kenapa biaya sekolah pendidikan mahal? Tidak usah kita kaji, hanya menyakitkan hati saja. Tapi yang jelas mahal. Alhamdulillah, orang miskin, orang susah, anak yatim bisa tetap sekolah sebanyak 100 orang. Kenapa? Karena dapat bantuan dari Lazis, lembaga amil zakat, infak, sodakoh, masjid. Masjid apa namanya? Babus Salam. Bab pintu, salam surga. Babus Salam, pintu surga. Siapa yang mau masuk ke pintu surga, sering-sering sholat di Babus Salam. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz, ya surga itu besar apa kecil? Besar, pintunya aja sebesar ini. Babus Salam. Allahumma antas salam, engkau maha keselamatan. Wa minkas salam, keselamatan dari engkau. Wa ilaika ya'udus salam, kepada engkau kembali keselamatan. Hidupkan kami dalam keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, masukkan kami ke dalam rumah yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalal wal ikram. Itu yang diucapkan selesai salat. Bukan sembarangan aja itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ini ada orang mau cepat aja, salam. Oleh sebab itu, Masya Allah, malam ini mungkin saya kurang adab, kurang sopan, duduk di atas kursi, sementara bapak-bapak duduk, padahal yang di bawah ini kiai-kiai, tamat dari Al-Azhar tahun 1985. Saya masih SD. Tapi hari ini, Masya Allah, oleh sebab itu mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap saya, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kenapa sahabat-sahabat kita tadi yang kebetulan kurang beruntung ayahnya meninggal dunia, ada ayahnya hidup tapi susah, tapi bisa terbantu karena ada lembaga amil zakat, infak, sedekah, masjid Babus Salam. Maka sekarang ini sebenarnya krisis kita adalah krisis kepercayaan, betul? Jakarta ini duit yang seliweran itu banyak sekali. Orang-orang kaya yang bingung uangnya mau dibawa kemana, bingung dia, ini uang ini mau dibuang kemana ini. Tapi dia bingung mau mencari orang jujur, ternyata masih ada. Bapak Ibu, ini acara streaming, dimanapun berada, siapa yang bingung mau meletakkan uangnya di mana, datanglah ke Babus Salam,
serahkan ke lembaga amil zakat, infak, sedekah. Allahu Akbar. Kalau selama ini Lazis Babu Salam bisa menyekolahkan 100 anak karena keterbatasan yang bayar zakat cuma jamaah, maka besok insya Allah tiba-tiba datang telepon ke pengurus Lazis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul ini pengurus Lazis Masjid Babu Salam yang Ustaz Somad ceramah tadi malam? Betul. Kami mau kirimkan uang. Berapa nomor rekening? Nih. Mau kirim berapa Pak? Jangan sebut, kami takut riya. Nanti pokoknya asal sudah sampai gitu. Berapa? 15.000. 15.000 dolar. Dolar US. Makanya nggak boleh suzon. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang sudah berzakat dimurahkan Allah rezekinya. Kalau dia masih lajang belum menikah, ditemukan jodoh yang soleh-solehah. Biasanya yang semangat yang belum nikah. Yang belum nikah aja selamat, apa yang sudah nikah? Lebih semangat lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, masalah harta ini memang bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolak-balik nyari harta nggak dapat. Tapi ada orang yang nggak nyari malah dapat. Loh, kok bisa dapat janda kaya? Bisa. Nemu di jalan ada emas? Bisa. Kuasa Allah. Mau dapat dari warisan, mau dapat dari wasiat hibah, pokoknya itu harus kau tunaikan zakatnya. Betul? Saya payah ini Pak Ustadz, nggak percaya sama lembaga ini, banyak korupsi, ini makan haram. Tenang, serahkan aja ke lembaga amil zakat, infak, sedekah, maka insya Allah akan diurus. 100 anak bisa dideteksi. Besok datang kemari. Yang nggak percaya datang. Mana yang 100 anak? Kata Ustadz Abdul Somad itu. Mana dia? Mana anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Mana anak miskin yang belum bayar uang sekolah? Mana kepala sekolah yang belum gaji guru? Mana guru-guru yang belum digaji? Mana? Bapak mau bantu bayar? Enggak, nanya aja. Bantulah. Ini yang akan nolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang adapun harta yang banyak, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Yang kau makan busuk. Tadi pagi makan, tadi siang makan, tadi sore makan nasi kibuli. Yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Sudah berapa sorban lapuk, sudah berapa peci lapuk, sudah berapa baju koko lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masjid Babu Salam ini luar biasa. Sampai saya bingung mau masuknya dari mana tadi. Lewat terowongan, lewat lorong-lorong kecil, buka pintu, saya sangka tempat imam. Kamar mandi. Ngomong terus saya di belakang mau naik ke mimbar, naik. Ternyata di sini luar biasa. Bingung. Yang saya paling bingung nanti keluarnya dari mana. Biasa, Masya Allah. Saya pernah sholat di masjid, Bapak Ibu, sholat di masjid, Allahu Akbar. Pas ketika sedang sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, kening berpasir. Kenapa? Lantainya semen kasar, nggak ada keramik, nggak ada karpet. Tapi di masjid kita, Masya Allah, luar biasa orang bersedekah. Jangankan lantainya, sampai keramik marmer itu naik ke dinding. Nanti jamnya besar, mewah, megah, AC-nya. Ini AC hidup apa enggak? AC ini hidup, cuman karena orang sudah over capacity, terlalu ramai. Yang saya bingung kan tadi sholat isya gimana? Hah? Ustaz Somad, saya sholat isya di tangga. Ada yang sholat isya di tangga. Bayangkan itu. Begitulah semangatnya jamaah yang luar biasa. Sholat berjamaah. Tadinya saya ingin ngasih ceramah judulnya keutamaan sholat berjamaah. Saya batalkan. Gak ada gunanya ceramah tentang sholat berjamaah di Masjid Babu Salam. Karena jamaah sudah melimpah ruah. Masya Allah. Tiap malam seperti ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kebersamaan kita sholat berjamaah sudah, puasa berjamaah bulan Ramadan sudah, umrah berjamaah rame-rame dengan travel sudah,
Iktikaf berjamaah malam sudah. Tapi kita mesti ada ekonomi berjamaah. Ini ekonomi berjamaah. Belanjanya di mana? Di warung muslim. Masa Ustadz larang kami belanja di warung non muslim? Silakan. Siapa yang larang? Tapi kalau engkau belanja di warung muslim, nanti dia bayar zakat. Zakat bukan zakar. Bayar zakat. Dia bayar zakat. Yang bayar zakat itu sopo Pak Ustadz? Siapa yang bayar zakat itu Pak Ustadz? Tergantung zakatnya zakat apa. Kalau zakat dagang, ngitungnya dari sejak awal bisnis sampai 1 tahun. Namanya haul. Kamu awal bisnisnya kapan? 1 Muharram. Tahun 1439. Nanti baru hitung total zakat 1 Muharram 1440. Jurusnya 3 kurang 2. Yang 3 itu apa? Modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Saya ulang lagi. Modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, tambah. Nah, udah 3 aja. Kurang hutang, kurang rugi. Kalau mencapai 85 gram emas, keluar zakat 2,5%. 85 gram emas itu dari mana hitungannya Pak Ustadz? Emang zaman Nabi Muhammad sudah ada miligram, telegram, Instagram? Dari mana Ustadz bisa hitung 85 gram? Kata Nabi, siapa yang penghasilannya 20 keping uang dinar, 20 keping uang dinar, saya punya uang dinar di rumah. 1 keping uang dinar 4,25 gram emas. Jika 1 keping uang dinar beratnya 4,25 gram emas, 20 keping sudah kena bayaran zakat, berapa gramkah wajib kena zakat? 4,25 kali 20 sama dengan 85. Ini tolong masukkan nanti ke ujian CPNS. Allahu Akbar. Jadi PNS-PNS kita berkualitas. Sahabat-sahabat yang dari Badan Kepegawaian Negara BKN buat soalnya begitu. Jangan seperti saya dulu. Soalnya gimana? Tono, Tini, dan Tony jaga warnet. Tony bekerja di waktu pagi karena di waktu sore dia kuliah. Tini tidak bisa bekerja sama dengan Tony karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Saya ketika lihat soal nggak berkualitas. Kita sekolah jauh-jauh, pulang-pulang yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Jika 1 gram, 1 koin emas, namanya dinar zaman Nabi, beratnya 4,25 gram, wajib 20 keping. Berapakah orang nisab zakat dagang? Maka anak-anak kita insya Allah matematiknya mantap, tapi juga zakatnya mantap. Sejalan antara matematik dengan Islam. Guru-guru matematiknya ngerti Islam. Jangan sampai guru matematik pas ditanya sama anak murid, "Bo, berapa sih beratnya gram tentang zakat?" Jangan tanya saya kan guru matematik, nggak ada hubungan sama zakat. Ini guru sekuler. Ini guru liberal. Zakat bisa cerita matematik, biologi bisa cerita ayat Quran, fisika bisa cerita tentang ilmu astronomi, geologi, matematik, fisika, bahasa Inggris. Saya paling tidak senang kalau ada ustadz anti bahasa Inggris. Jangan belajar bahasa Inggris, bahasa orang munafik. Nggak benar antara tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Lah, wong Nabi nyuruh sahabat belajar bahasa Yahudi. Mana yang lebih jahat, Inggris apa Yahudi? Podo sami mawon. Sama jahatnya, lebih jahat Yahudi. Yahudi itu sekarang di dunia 16 juta. 6 juta di Palestina yang sedang menjajah, 5 juta di Amerika, sisanya tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia tidak ada. Karena mereka belum mendirikan tempat ibadah. Kristen beribadah di gereja, Islam di masjid, Yahudi tempat ibadahnya sinagog. Apa namanya? Sinagog. Di Asia ini yang ada sinagog di Singapura. Itu menunjukkan Singapura punya hubungan dengan Yahudi. Nampaknya saya sulit untuk masuk Singapura nanti.
Yang nama-nama Abdul susah masuk Singapura. Abdul Rahman masuk, Abdul Rahman masuk. Masuk apa? Pemeriksaan. Kalau satu nama Superman, silakan. Disangkanya saudara Superman. Mohon maaf Pak Superman. Bapak Ibu yang dimuliakan, ngomong-ngomong bapak-bapak, ibu-ibu kenapa nggak dibawa pengajian? Ada di bawah. Masya Allah, macam-macam masjid. Jadi malam saya sedang ceramah, mana ibu-ibu? Rupanya di atas. Tadi saya perhatikan di atas nggak ada, rupanya di bawah. Masya Allah. Pokoknya ibu-ibu, insya Allah semua masuk surga. Kenapa ibu-ibu masuk surga? Orang surga di bawah tapak kaki dia. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fatammal jannah, kau dapati surga di sana. Gimana perempuan nggak masuk surga? Orang surga di bawah tapak kaki dia. Dia tinggal masuk aja. Kenapa anak-anak kita bisa sayang sama ibunya? Karena belajar agama. Belajar agama di mana? Di sekolah agama, pondok pesantren. Sekarang agama dihilangkan dari sekolah, sepekan hanya 2 jam. Pelajaran agama PAI, pelajaran agama Islam. Di pesantren dulu, akidah, akhlak, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arud qawafi, khatil Quran, tajwid, hadis, ulumul hadis, fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran. 17 mata pelajaran dipelajari di pesantren. Yang 17 ini sekarang dipres jadi satu, pendidikan agama Islam. Jangan heran tawuran, jangan heran ninju kepala sekolah sampai benjol, jangan heran dia kurang ajar. Kenapa? Karena pendidikan agama kurang. Jadi solusinya gimana? Masukkan pelajaran di sekolah umum, SMP, SMA, masukkan 5 pelajaran agama: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 pelajaran. Gurunya dari mana? Ya diangkat, tes. Gajinya dari mana? Dari lembaga amil zakat. Bisa. Tanahnya dari mana? Orang yang berinfak sedekah. Gimana caranya? Buat pengumuman di Facebook. Loh, Ustadz nih bicara serius kok bawa-bawa Facebook. Kami buat pengumuman di Facebook. Pengumuman, Ustadz Somad akan pergi ke suku terasing pedalaman di dalam hutan. 5 jam dari ibu kota provinsi. Setelah itu mobil diparkir, naik sampan 7 jam. Bagi bapak ibu yang mau belikan kambing untuk dibawa ke suku terasing, silakan beli voucher, 1 voucher 2.400.000. Semoga kurban Anda diterima Allah. Datang 50 ekor kambing. Kambing dari Hong Kong, kambing dari Amerika, kambing dari Jepang. Berdatangan tuh kambing, diantar semua ke kampung-kampung, naik sampan. Masya Allah. Begitu kambing datang, kami khawatir. Kalau kita masuk sungai nggak apa-apa, kambing ini masuk sungai, gembung dia masuk angin, mati kita ganti. Alhamdulillah, semua infak sahabat Kautas sampai semua. Sahabat-sahabat alam gaib nggak pernah ketemu. Bagi yang ingin bantu sekolah tahfiz Quran, tolong datang amplop Ustadz Somad, ini yang bisa saya bantu, tolong. Saya lihat tipis, saya pun bukanya malas. Berapa nih? Tulis saja, saya tulis saja di luar. Untuk suku terasing, nanti akan saya bawa 6 bulan sekali. Besok mau berangkat, saya buka. $1.000. $1.000 Pak Ustadz. Berapa itu? Kali 13 juta. Berarti 13.000, 13 juta. $1.000, $1.000, $1.000, $1.000. Ternyata setelah dikumpul semua 134 juta. Saya suruh tukar, pergi tukar sana. Berapa? 134 juta. Pengirimnya siapa? Lupa catat nomor namanya. Maksudnya kalau ingat nomornya kan bisa telepon lagi, bisa kirim lagi enggak? Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang-orang baik di dunia ini masih banyak. Mudah-mudahan kebaikan mereka ini dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sepanjang perjalanan jadi ustadz menemukan makhluk-makhluk yang unik.
Ada satu, dia nanya saya, Ustadz, ya, saya bayar zakat 10%. Salah, saya bilang. Bayar zakat itu 2,5%. Ngapain kamu bayar 10%? Gini Ustadz, kalau pedagang, berapa zakatnya? 2,5%. Kalau petani 10%. Kalau nggak pakai irigasi. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Ketika pagi dia berangkat berdua dengan sapinya. Kita masih beda-bedakan. Ini orang, ini sapi. Pas sore pulang, sama bentuknya. Melumpur. Petani di dalam lumpur, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Zakatnya berapa? 10% kalau tidak pakai irigasi. Kalau pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Ustadz, saya tinggal di ruang ber-AC, berangkat pakai mobil, masa zakat saya 2,5%? Saya malu sama petani di hadapan Allah. Akhirnya dia bayar 10%. Masya Allah. Tapi manusia yang begini nggak banyak. Unik dia. Makhluk-makhluk seperti ini mesti dibudidayakan. Masya Allah, tabarakallah. Suatu ketika saya ketemu lagi orang, manusia juga, belum pernah ketemu jin. Ustaz Somad, iya, kalau uang saya 1 miliar, zakat saya berapa? Kalau 100.000, kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta, betul? Kalau uangnya 1 M, zakatnya 25 juta. Oh, saya Ustadz Somad kemarin keluarkan zakat 50 juta. Oh, berarti uang Bapak 2 M. Enggak, uang saya cuma 300 juta. Oh, salah hitung saya bilang. Kalau uangnya 300 juta, berarti zakatnya 7,5 juta. Iya kan? 300 juta, 7,5 juta. Kenapa bayar 50 juta? Gini Ustadz, maksudnya saya mau mancing Allah. Kira-kira kalau saya bayar sekarang 50, mudah-mudahan tahun depan dia kasih 2 M. Lama saya mikir, ini ilmu pancing-memancing saya nggak pernah belajar. Jadi gimana Pak Ustadz? Dia betul-betul beri 50 juta dan dia berniat untuk zakat 7,5 juta zakat, sisanya terhitung sebagai sodakoh, bukan somat. Sodakoh. Apakah orang yang bersodakoh diganti Allah? Kamathali abbah, seperti 1 biji. Ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap cabang ada 100. 1 biji yang kau tanam akan tumbuh 7 cabang. 1 cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Saya tahu Bapak menyebutkan Allah itu terpaksa untuk menyenangkan hati saya saja. Tidak, semuanya tulus ikhlas insyaallah. Ada orang-orang yang ketika diajak untuk sholat berjamaah sanggup. Saya kalau diajak sholat berjamaah encer lah Pak Ustaz. Diajak puasa Senin Kamis bisa, tapi kalau sudah diajak bersodakoh, Masya Allah, lewat kotak hari Jumat, begitu udah dekat pura-pura tidur. Bapak Ibu, gimana merapat hasil kita nanti akan sholat tarawih berjamaah? Ya siap. Nanti kita akan pasang kepanitiaan, Bapak yang akan urus parkir ya. Oke. Nanti Bapak akan menyambut Ustadz ini kan? Iya. Masalah dana biaya kita gimana? Permisi, sakit perut. Oleh sebab itu masa ada orang diuji matanya, insya Allah dia bangun malam usolli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Ada yang diuji telinganya, insya Allah dia sanggup mendengarkan lagu, zikir dan doa. Ada yang diuji kakinya, insya Allah sanggup. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Salatnya banyak, keningnya bersimpuh sujud di hadapan Allah. Tapi kalau sudah diambil duitnya, kumat penyakit aslinya, bakhil, kedekut, pelit, apalagi medit,
Ada lagi di atas tuh? Pokoknya Bapak hafal semua. Itulah yang akan merusak kita. Di antara penyakit yang merusak manusia adalah syuhun muta'. Syuh, shin sama ha, syuh. Kalau mau menyebut syuh, gosok gigi dulu. Kalau enggak jamaah pingsan. Syuh. Makanya dalam Quran dikatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari penyakit syuh, faulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Apa itu penyakit syuh, Pak Ustadz? Apa bedanya dengan bakhil? Ada namanya bakhil, ada namanya syuh. Mana yang lebih hebat, bakhil dengan syuh? Dengar cerita saya baik-baik. Ini termasuk soal juga untuk CPNS. Kita makan bertiga. Saya, Bapak A, Bapak B. Saya, Bapak A, Bapak B. Masuk rumah makan. Lalu kami pun makan. Makan. Selesai makan tentu bayar. Pas giliran bayar, panggil. Mbak, hitung. Berapa? 75.000. Dia pun ambil dompet, keluarkan duitnya. Ini 25.000, saya aja. Kalau ada orang begini, ini namanya bakhil. Karena uang dia hanya untuk diri dia saja. Ada yang lebih hebat daripada bakhil. Sini Mbak, berapa? 75. Sebentar ya, saya ke belakang. Nah itu namanya syuh. Kalau bakhil, uang dia untuk dia, tidak mau untuk orang lain. Kalau syuh, uang dia pun dia tidak mau untuk dia. Uang orang dia tarik ke dia. Kira-kira mana yang lebih hebat, syuh apa bakhil? Kalau mau ngetes teman kita syuh apa bakhil, besok ajak makan siang. Kalau dia cuma bayar punya dia saja, nah itu bakhil, ente bakhil ente. Tapi kalau dia, permisilah, ente yang bayar ya, ntar bulan depan gua yang bayar. Syuh ente. Wa may yuqa syuhha. Kenapa dia tidak mau bayar? Karena setan selalu membisikkan ke telinga dia, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan fakir. Kau fakir. Kau miskin. Ini cuma 5.000, kau keluarkan 5.000. Emangnya 1 juta kalau nggak ada 5.000 cukup? Enggak kan? Iya, jangan. Setan selalu berbisik. Makanya kalau ada teman kita, sahabat kita yang selalu bisik, mau kemana bro? Mau bayar zakat. Apa? Jangan bayar zakat. Bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa ta'ala insyaallah terbakar dia insyaallah. Yang jadi masalah, kalau yang goda kita jin, setan, kita bacakan ayat kursi, insyaallah kabur. Ini kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, tadi kan Ustaz cerita tentang orang dagang, jual kursi rotan, jual bunga, jual makanan, jual beras. Cara ngitungnya 3, modal yang diputar, tambah keuntungan, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Hutang yang mana? Hutang yang terkait bisnis. Jangan hutang rumah, hutang mobil dimasuki. Ada kawan saya, dia ambil zakat. Sampai di tempat rumah saya lihat, oh Masya Allah, ini orang kaya, rumah besar, mobil besar, bini besar. Pak, nampaknya Bapak ini orang kaya Pak. Kami ambil zakat, mau minta 2,5%. Apa kata dia? Mohon maaf ya dek, rumah saya kredit, mobil saya kredit, motor kredit. Yang cash cuman istri saya aja. Itu pun karena mertua mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Andai boleh kredit, di kreditnya juga bininya. Akhirnya kawan kita yang dari petugas ambil zakat, oke. Karena bapak nggak mau bayar zakat, ya sudah, terima kasih, ma'assalama, say goodbye. Selesai. Mereka pun pulang ke kantor. Nggak berapa lama setelah itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hari berubah menjadi musim berganti. Datang si bapak. Teman-teman ngelihat dia datang dari jauh, alhamdulillah, bapak yang kemarin sudah dapat hidayah. Lihat tuh dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Alhamdulillah, silakan. Bapak mau bayar zakat? Gini deh, ada nggak zakat untuk saya? Bangkrut. Saya bukan nakut-nakuti,
Tapi ini true story, kisah nyata. Nama dan tempat tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang mau kisah nyata ini boleh, nanti saya bawakan ke tempatnya, biar tahu begitulah penderitaan orang yang pelit, bakhil. Uang zakat bila tidak kau keluarkan akan keluar dengan caranya sendiri. Tidak ada cerita, akan keluar dengan caranya sendiri. Disimpan. Datang petugas ambil zakat, ngaku susah. Ya Allah, saya susah, mau mati ini. Bapak Ibu, siapa yang punya kambing 40 ekor, maka zakatnya 1 kambing. Kalau sapi, maka zakatnya, nah ditanya, Bapak kambing apa sapi? 40 ekor kambing, maka zakatnya 1. Kebetulan kambing dia 39 ekor. Dan yang 1 hamil tua. Menurut USG terakhir, besok jam 6 lahir. Apa kata dokter hewan? DRH. Banyak orang salah. DRH dia katakan dokter honoris causa. Bukan, dokter hewan. Kata dokter hewan, ini kambing bapak besok jam 6 lahir. Oke, jam 6 dia hitung. Kambing saya 39. Nanti jam 6 lahir 1 berarti 40. Petugas ambil zakat datang. Waduh, gimana caranya nih? Jam 5 dia potong. Bismillah, Allahu Akbar. Dia suruh istrinya masak. Datang ambil zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut perhitungan kami dapat info, katanya kambing anda subuh ini 40. Silakan aja hitung sendiri. Loh, kok 39? Udah saya potong 1. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Mereka sangka sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang sedang memainkan tipu daya. Wa makaru. Wa makarallah. Mereka menipu Allah. Allah balas. Musyakalah namanya dalam ilmu balaghah. Jangan katakan Allah penipu. Allah membalas tipu muslihat mereka. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah maha sebaik-baik pembalas tipu daya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Sakit. Dibawa ke tempat tusuk pakai paku, pakai jarum, apa namanya itu? Jarum akupunktur. Tusuk sini, gimana Pak? Makin sakit. Gak mempan jarum, paku payung, oh makin sakit. Dipijat, kusuk, makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura. Sampai di Singapura datang dokter bawa martil kecil. Dipukulnya lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Ayah, lutut lapuk lama pakai lah. Jadi gimana dok? Tenang, gak usah takut. Kita sudah sediakan lutut. Apa? Made in China. Diimpor dari China, dibawa ke Singapura. Berapa harganya dok? Sebelah kanan 40. Sebelah kiri 40. Ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah duit yang selama ini disimpan. Takut keluar. Keluar dengan caranya sendiri.